Aja. Oke, kita mulai. Oke, yang penting slide-nya kelihatan jelas ya. Iya jelas Pak, jelas. Tapi nggak jalan Pak. Oke, baik. Jadi kita mulai. Kita masuk ke mata kuliah hari ini. Mata kuliah kita adalah New Digital Economy ya. Digital Ekonomi Baru. Di materi kita hari ini adalah transformasi ekonomi di era digital. Bentar. Tan. Sudah masuk. Baik, ini kita lihat apa itu ekonomi digital. Jadi kita lihat definisi dari ekonomi digital itu adalah merujuk pada kegiatan ekonomi yang didorong oleh teknologi digital, terutama internet, perangkat pintar, dan platform-platform digital. Jadi penggunaan teknologi informasi ini atau TIK ya, yang kalau bahasa Inggris disebut dengan information, Teknologi. Hilang, Pak. hilang ya gambarnya, of communication, menurut kita itu digital. Komponen infrastruktur digital, cloud computing. Contohnya ada e-commerce, fintech atau Tokopedia, Uber, ada SaaS namanya. Itu software as a service. Ada yang bisa berikan contoh SaaS, software as a service? Nah, misalnya eh, kayak Dropbox gitu ya, eh, untuk penyimpanan, itu software as a service. Google Drive, Terus juga freemium, apa? Google Drive juga, Google Drive termasuk SaaS juga. Nah, selanjutnya Cloud, freemium, apa? Cloud, Cloud juga ya, cloud. Oke, terus freemium. Apa contohnya? Premium itu free dan premium. Microsoft, Apa contohnya? Sangat banyak ya, free dan premium itu. Bentar, saya nggak bisa lihat case-nya ini. Mana ya? Ada yang gratis, ada yang premium. YouTube pun juga sama. YouTube kan ada versi premium kan? Itu juga premium ya. Terus juga apalagi contohnya premium itu. Di aplikasi juga banyak. Misalnya Canva, ada yang gratisan, ada yang premium. Apa? Netflix, Pak. Netflix. Iya, Pak. Netflix itu ada yang gratisan ya? Ada, Pak. Oke, berarti masuk premium ya. Masuk premium. Nah, jadi ada fitur free, misalnya CapCut juga sama. Kalau kita menggunakan yang free ya fiturnya terbatas. Kalau yang mau yang lebih lengkap, maka bisa di-upgrade ke premium. Itu banyak sekali sekarang sistem yang memakai konsep freemium ini.
Kalau seperti YouTube pun juga ada ya. Jadi kalau kita mau nonton film-film bioskop, film apa itu ada sistemnya, eh, disewa juga bisa atau membeli film tersebut. Nah, kalau YouTube mungkin untuk free-nya sudah sangat memuaskan ya, walaupun tidak upgrade ke premium. Dan juga bebas iklan kalau premium. Apalagi contohnya banyak ya aplikasi maupun eh, sistemnya yang berbayar dan premium. Jadi dia mix dia. Selanjutnya marketplace. Ya, marketplace juga ada banyak ya menghubungkan penjual dan pembeli. Ini ada e-commerce dan marketplace. Ini beda-beda tipis ya atau sama? E-commerce dan marketplace ini sama nggak? Misalnya Facebook Marketplace, ya. Kalau ada OLX juga. Kalau e-commerce ada Shopee, Tokopedia. Jadi e-commerce sama marketplace ya. 11-12 lah dia, dekatan ya, mirip ya. Nah, selanjutnya komponen berikut ada data dan informasi. Ada big data. Nah, big data ini yang paling krusial ya. Siapa yang punya big data ya biasanya dia yang bisa menguasai pasar. Itu juga termasuk e-commerce itu semua mereka juga mengumpulkan big data ya. Jadi mereka tahu masing-masing kita ini kecenderungannya apa, sukanya lihat apa, suka beli apa gitu mereka ada datanya. Kita pernah beli apa. Nanti untuk bag iklan juga mereka bisa menawarkan sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan kita. Terus analisis data dan kecerdasan buatan atau AI. Nah, ini yang penting ya, AI ini kita harus familiar, kita harus akrab dengan AI ini ya. Kita jadikan dia teman atau pembantu yang setia. Karena ada orang bilang AI itu jadi ancaman ya, ada yang bilang AI bakal jadi superhuman, walaupun juga segala sesuatu yang uh, ada dampak positifnya tentu ada juga ya, dampak-dampak buruknya gitu, seperti yang dikhawatirkan banyak orang. Kan tetapi saya lihat ya wawancara dari foundernya Nvidia itu Jensen siapa namanya Jensen Huang ya. Nah, dia bilang don't think that AI would become a superhuman. Jangan berpikir kalau AI itu akan menjadi superhuman. But think that if you use AI, you would be a superhuman. Nah, ini kata kuncinya. Kita harus melihat kalau kita menggunakan AI, maka kita yang akan menjadi superhuman. Because we are working with the super intelligence things. Karena kita bekerja sama dengan sesuatu yang memiliki uh, super intelligence ya AI. Jadi kita punya teman kerja, punya pembantu, punya partner yang pinter. Jadi itu membuat kita menjadi superhuman ya. Jadi harus pinter kita memanfaatkan AI. Dan AI juga sekarang lagi kencang-kencangnya proses perkembangan ya. Dibuka oleh Open Chat GPT. Ada juga semua mengeluarkan AI sekarang ya. Di WA kita juga ada AI, Meta itu mengeluarkan AI. Yang terbaru ada Qwen dari Alibaba juga ada AI-nya. Google juga ada Gemini ya. Itu masing-masing dengan fitur-fitur yang memiliki kelebihan masing-masing ya. Ada juga DeepSeek ya dari Cina. Itu semua uh, mesti kita pelajari ya untuk bisa beradaptasi untuk mengikuti perkembangan. Nah, selanjutnya juga komponen berikut ada pembayaran digital. Sistem pembayaran online ada dompet digital. Juga ada banyak ya fintech. Bahkan perbankan sekarang pun juga sudah semuanya beralih ke digitalisasi. Apa contohnya ini sistem pembayaran ke dompet digital? Pasti kita udah gunakan sehari-hari juga. Misalnya Shopee Pay atau Dana, QRIS. QRIS.
Itu sistem pembayaran digital. Apalagi banyak perbankan pun juga banyak yang digital ya sekarang. Kayak Cbank gitu yang kerja sama Shopee itu juga. Ada banyak sekali ya, sangat banyak. Nah, terus nah kita lihat peran teknologi dalam ekonomi digital. Di peran teknologi ini membuat semua proses bisnis itu menjadi terdigitalisasi. Selanjutnya juga ada peningkatan efisiensi dan produktivitas serta penciptaan peluang bisnis baru. Ya kalau dulu mungkin kalau kita buka toko, buka warung itu yang jadi target market pasar kita cuma orang-orang yang lewat, orang-orang yang tinggal di sekitar lingkungan. Kalau sekarang digitalisasi itu sudah bikin segalanya menjadi global ya. Jadi tidak ada batas-batas daerah, batas-batas wilayah. Jadi semua kita bisa berbisnis itu menjadi target market kita itu sudah unlimited. Dan tentunya juga ada peningkatan efisiensi dan produktivitas. Soalnya kalau pemeliharaan operasional toko itu juga jadi berkurang ya, termasuk juga di pendidikan seperti sekarang yang dipercepat oleh COVID ya dulu. Jadi sekarang kelas-kelas online itu juga menjadi sesuatu yang sudah biasa seperti kita sekarang. Ini sekarang kan ada yang lagi di rumah, ada yang eh, posisinya di luar Denpasar, kan. Tapi kita bisa bertemu sekarang di ruangan Zoom meeting ini di waktu yang sama ya. Itu juga sangat efisien, menghemat. Kita nggak perlu lagi juga mengeluarkan bensin misalnya, dan juga efisiensi waktu juga, ya, efisiensi sumber daya dan waktu. Nah, terus juga eh, dengan adanya teknologi dalam ekonomi digital ini juga menciptakan peluang-peluang bisnis baru. Bahkan tidak cuma bisnis baru, bahkan juga jenis-jenis pekerjaan baru. Ada banyak, apalagi ini dari jurusan bisnis digital bisa menjadi data analyst juga ada. Ada profesi-profesi yang dulu nggak ada, sekarang ada. Misalnya social media manager itu juga sangat dibutuhkan sekarang. Terus apalagi misalnya contohnya. Nah, kalau sekarang ada streamer ya, live streamer. Itu juga profesi baru, dulu nggak ada ya. Jadi banyak sekarang perekrutan dibutuhkan untuk bisa live streaming itu misalnya. Nah, itu mereka bekerja layaknya normal ya, 8 jam sehari itu kerjanya streaming aja ya, memasarkan produk. Itu juga ada terbukanya lapangan-lapangan kerja baru. Nah, peluang bisnis baru juga banyak ya. Nah, selanjutnya eh, yaitu slide sebelumnya bahwa adanya efisiensi dan penghematan biaya. Jadi ada sistem otomatisasi juga pengurangan kebutuhan akan fisik, kita nggak perlu toko fisik itu, dan juga termasuk dalam pelayanan pun kita bisa 24 jam ya, 24 hours, dan juga pengurangan biaya operasional juga. Jadi efisiensi dan penghematan biaya. Bahkan dalam transaksi pun juga kita tidak ada kontak fisik pun kita tetap bisa melakukan transaksi ya. Dengan adanya fintech tadi juga, dan juga eh, dengan adanya sistem pengiriman sekarang ya sudah banyak. Hilang ya gambarnya ya?
pasar global yang tadi juga ada sudah di slide sebelumnya ya. Jadi tidak ada batasan geografis. Ya, jangkauannya lebih luas. Kita bisa jualan di Denpasar, tapi customernya bisa ada di luar Denpasar, bahkan di luar provinsi, bahkan lintas negara juga bisa. Jadi tidak ada batasan geografis. Selanjutnya juga ada inovasi dan peluang-peluang baru. Munculnya model bisnis baru seperti sharing ekonomi dan berbasis platform. Ya, kita lihat masa depan ekonomi ke depan itu sangat banyak ya. Terutama itu yang paling buatan yang semakin canggih kan bisa membantu kita membuat video ya. Kan ke depan itu juga pekerjaan manusia untuk membantu pekerjaan udah bisa ya sehingga bisa dan AI ya mendukung untuk bisa. Selanjutnya juga ada teknologi blockchain dan cryptocurrency di keuangan kita melalui Internet of Things atau IoT di mata pelajaran sebelumnya fisik dan digital secara uh, real time, secara real time. Apa Contohnya contohnya IoT? smart farming, Ya, smart city. agak putus-putus ini masih suaranya. Oke, ada di chat ya. Oke, CCTV misalnya contoh kecilnya betul sekali. CCTV ya, yang melihat satu dengan real time. Bisa juga eh, sistem pendidikan misalnya ya data-data itu semua juga bisa ya buat real time. Ini CCTV juga contoh yang realnya ya. Ada banyak sekali contoh IoT ya. Jadi integrasi antara dunia fisik dan digital. Nah, selanjutnya tantangan dan peluang. Nah, tantangannya adalah pengaturan kebijakan yang lebih baik. Nah, kadangkala perkembangan teknologi ini jauh melebihi eh, pembuat kebijakan ya. Teknologi ini udah sangat maju, sedangkan kebijakan-kebijakannya masih tertinggal. Nah, itu adalah tantangannya. Jadi, pembuat regulasi harus bisa juga cepat menyesuaikan dengan perkembangan yang ada ya. Yang terbaru juga kemarin kayak TikTok ya, eh, ada problem itu ya. Sempat izinnya dicabut sebentar dan sekarang sudah muncul lagi ya. Itu dengan kerjasama dengan e-commerce-nya dengan Tokopedia. Kalau dulu nggak boleh mereka ambil semua, itu ada aturan-aturan ya. Itu pengaturan kebijakan itu kan lebih 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 dulu perkembangan teknologinya, baru kebijakannya menyusul. Gitu. Jadi itu tantangannya ya. Selanjutnya juga peningkatan literasi digital di seluruh dunia. Jadi bagaimana agar kita bisa paham juga ya akan perkembangan teknologi ini sehingga tujuan dari teknologi itu perkembangan itu adalah bisa mempermudah pekerjaan manusia harusnya ya. Nah, itu penting. Selanjutnya juga peningkatan sumber daya manusia itu juga. Makanya banyak sekarang program-program pendidikan. Ya seperti kita lah ya, ada jurusan bisnis digital. Ini termasuk prodi baru ya. Kalau dulu nggak ada ya jurusan bisnis digital. Sekarang juga ada jurusan ekonomi digital juga ada ya. Ada ekonomi digital, bahkan ada penelitian juga sudah mulai banyak sehingga ada juga kayak doktor ekonomi digital ada. Kalau dulu nggak ada ya. Jadi kita perlu juga ya meningkatkan pendidikan, pelatihan-pelatihan, peningkatan keterampilan untuk meningkatkan literasi digital ini. Jadi eh, beruntung lah ya, bersyukur yang belajar di sisi belajar sendiri nggak semua orang tahu, paham tentang, tidak paham juga, tidak bisa memanfaatkan teknologi tersebut dengan baik. Menyimpulkan bahwa ekonomi digital itu adalah the future of global economy. Di masa depan dari ekonomi global itu ya ekonomi digital.
Bentar, ada slide yang belum ini. Belum masuk. Ini ada nih belum. Nah, ini kita lihat perkembangan ekonomi digital di Indonesia. Nah, kita lihat di data ini di gambar, ini pertumbuhan e-commerce dan fintech itu berkembang pesat dan juga peningkatan penggunaan platform digital oleh UMKM. Ini hampir semua UMKM sekarang bisa ya berjualan. Bahkan juga ada sekarang sistemnya kalau ini di platform itu semua ada sekarang sistemnya affiliate juga. Jadi membantu juga untuk kita memiliki produk maupun yang tidak memiliki produk. Itu semua ada ya sistemnya. Baik itu di Shopee, di YouTube, di TikTok itu ada affiliate, sistem affiliate ya. Nah, ini ada data digital ekonomi, perkembangan digital ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Ini bisa kita lihat di gambar ya di bawah itu. Kelihatan kan gambarnya ya? Kelihatan, Pak. Kelihatan ya. Kecilnya ada kita lihat ya dari angka-angkanya. Coba perhatikan angka-angkanya. Ini angka-angkanya ini digital ekonomi GMV, gross merchandise value ini dalam billion dollars. Ini angka-angkanya dalam billion dollars. Ini dari tahun 2022 kita lihat Indonesia 77 billion dollars, terus ada peningkatan 19%. Jadi 130 2025 ini diprediksikan ini 2030 udah 220 sampai 235 billion dolar. Ini paling besar dibandingkan dengan negara-negara lain di Asia Tenggara, dibandingkan Malaysia, Philippines, Singapura, Thailand, Vietnam itu kita yang paling tinggi, yang paling pesat pengembangan ekonomi digitalnya. Dan di antara semua ini ada warna-warna ya. Ini ada warna yang biru pekat ini e-commerce. Jadi yang paling banyak itu transaksinya, ini jumlah total transaksinya per tahun ya. Total transaksinya ini paling banyak dari e-commerce. Ya, di e-commerce, baik Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, Blibli itu banyak sekali. Ini dari e-commerce paling banyak. Ada yang B2B sistemnya ya, kayak Blibli itu. Penyediaan buku-buku sekolah itu melalui Blibli. Ada juga yang umum ya, masyarakat yang banyak kita gunakan. Nah, Shopee, Tokopedia, dan lain-lain ini dari e-commerce paling banyak. Dan selanjutnya yang warna biru ini dari travel yang kedua ya. Jadi itu seperti Grab, Gojek, itu paling banyak yang kedua size-nya. Nah, yang ketiga itu dari food, oh travel. Selanjutnya food dan transport, itu juga bagian dari tadi itu ya, di Gojek tadi itu. Yang travel ini bukan ya, ini Traveloka ya, Traveloka, tiket.com dan sejenisnya. Bukan Gojek maksudnya ya di travel ini. Selanjutnya baru food dan transport, baru yang tadi itu. Uh, Grab, Shopee Food, semua ada ya food dan transport. Dan baru yang terakhirnya ada online media paling atas itu yang paling besar ya. Ada 4 bucket perkembangan yang paling besar. Jadi yang paling besar itu e-commerce-nya. Dan Indonesia yang paling pesat di seluruh Asia Tenggara. Materinya dan perkembangan yang ada. Nah, sekarang ini ada tugas ya. Tugasnya sederhana. Eh, Kita cari dua perusahaan digital, baik itu startup atau perusahaan ya kan banyak sekarang perusahaan-perusahaan startup perusahaan digital ya, baik yang lama maupun yang baru. Dan kalau bisa dari dua contoh ya, saya minta dua contoh. Bisa yang terkenal satu. Kalau udah terkenal kan ceritanya udah di mana-mana ya. Misalnya proses perkembangan Gojek itu didirikan kapan, tahun berapa, idenya dari mana, konsep perusahaannya seperti apa, dia menghubungkan apa gitu, terus memakai eh, sistemnya seperti apa itu ada ya detailnya. Jadi dijelaskan story dari perusahaan itu. Ini sumbernya banyak kok dari mana-mana, bisa dari cari aja nanti di Google atau bantuan AI.
Kan tapi dipilih tuh perusahaannya. Ada banyak sekali startup. Misalnya yang baru juga ada yang tahu nggak startup dari Muhammadiyah? Itu ada kompetitornya Gojek. Udah pernah dengar? Tahu Gojeknya dari Muhammadiyah? Itu lagi banyak dikembangkan ya, udah ada di beberapa kota dan nanti akan dikembangkan juga ke seluruh Indonesia. Nah, itu bisa dijadikan contoh ya. Belum ada yang tahu ya? Itu namanya Zendo itu. Nah, Zendo namanya. Itu perusahaan transportasi milik Muhammadiyah. Nah, itu bisa dijadikan contoh. Misalnya Zendo ini didirikan kapan, pendirinya siapa, dan prosesnya seperti apa gitu kan. Story-nya lah. Pokoknya dijabarkan detail tentang perusahaan tersebut, tentang perusahaan digital. Ada juga misalnya di kampus kita yang bekerja sama ini sekarang kan dari Hasnur itu ada ya PTIP. Itu ada juga startup di sana. Ada kampus inovatif namanya Guru Inovatif. Itu juga bisa dijadikan contoh. Nah, itu bergerak di bidang apa? Tujuannya apa? Nah, bagaimana proses perjalanannya? Nah, itu ide bisnisnya seperti apa gitu kan. Kalau seperti yang sudah ada, misalnya yang sudah besar-besar itu jelas ya ide bisnisnya, misalnya menghubungkan penjual dan membeli, menghubungkan antara driver dan penumpang misalnya, atau menghubungkan orang-orang yang butuh membeli makanan misalnya ya, beli makanan, tetapi mereka malas keluar rumah misalnya, itu bantu. Nah, dicari coba startup-startup ada banyak di bidang teknologi, di bidang pertanian semuanya ya. Jadi perusahaan-perusahaan digital semuanya. Jadi itu tugasnya ya. Buatlah carilah dua perusahaan ya, dua contoh aja. Nah, terus dijabarkan detailnya ya, story dari perusahaan itu. Nanti saya share lagi nanti di Google Classroom untuk instruksinya, dikumpulkan juga di Google Classroom. Jadi di pertemuan berikut nanti sebelum kita lanjut materi, satu orang nanti presentasi dulu untuk tugas yang ini. Bisa dipahami ya tugasnya ya? Ya, cek. Bisa dipahami tugasnya? Izin Pak bertanya. Ya, boleh. Silakan, Pak. Tugas studi kasus itu dua contoh tuh pilih salah satunya gitu Pak ya. Enggak, kita cari dua contoh, Pak. Jadi Oke. dua contoh. Bebas, misalnya satu Shopee, yang kedua Zendo yang tadi misalnya. Dan memang kalau bisa yang jangan yang populer-populer dua-duanya. Boleh yang satu yang populer, yang satunya cari yang nggak populer. Kan banyak sekali sekarang ada perusahaan-perusahaan digital ya. Fintech pun juga boleh, perusahaan fintech juga boleh. Yang financial teknologi itu juga ada kan yang baru-baru aplikasi baik itu untuk penyimpanan eh, uang digital gitu. Itu bisa juga. Nah, dijabarkanlah tentang perusahaan itu. Gimana prosesnya dari awal, mungkin di pertengahan dia dapat eh, investornya dari mana gitu kan, foundernya. Terus ide bisnisnya ini seperti apa? Itu yang penting. Ide bisnisnya seperti apa? Dia mengkonekkan apa? Menghubungkan apa? Apa problem yang di-solve sama perusahaan itu? Apa apa permasalahan yang dipecahkan oleh perusahaan itu? Nah, itu yang paling penting. Nah, tapi jabarkan semua cerita tentang perusahaan itu. Ya tentu bisa dicari ya, bisa pakai AI boleh bebas, pakai Google dikumpulkan informasinya. Ya, jadi jelaskanlah tentang perusahaan itu nanti. Ya, nanti juga di Google Classroom nanti saya buatkan juga roomnya seperti biasa ya, seperti biasa modelnya. Kumpul di sana dan jangan jangan lupa juga siapkan untuk file presentasinya. Dan untuk presentasi juga
pakai ini ya, kalau nggak PDF, PPT ya, jangan pakai Word yang seperti sebelumnya. Jadi ambil eh, ininya aja, kalimat-kalimat intinya aja, boleh pakai gambar dan lain-lain. Jadi bukan bukan full paragraf ya, jadinya full membaca nanti kalau full paragraf. Nah itu. Jadi tugasnya simple, sederhana, ya tidak susah ini. Jadi manfaatkan aja teknologinya semua. Yang penting cari idenya, maunya perusahaan apa ini? Ada misalnya sesuatu yang baru ya, apa fintech ya. Itu contoh-contoh tadi yang saya bilang ya. Misalnya Zendo itu kan termasuk baru ya. Atau mungkin apa lagi? Ada yang bisa memberikan contoh? Misalnya di ada perbankan digital itu juga boleh ya. Semua boleh. Di bidang pendidikan yang tadi saya bilang itu juga boleh. Jadi dicari ya, cari perusahaan ada banyak sekali sekarang bisnis digital. Oke, ada pertanyaan lagi? Boleh seputar tugas, seputar materi. Izin Pak, kita untuk classroom-nya belum ada Pak ya. Belum, nanti saya share ya. Nanti saya buatkan. Saya share Oke, nanti siap. ke Bintang nanti. Oke, ada lagi pertanyaan? Sehubungan dengan materi kita ya boleh. Agak beda dikit ya. Nah, jam 4 udah bangun. Sahur. Ya, ada? Udah pertanyaan? Udah jelas ya tugasnya ya? Udah Pak. Pak, apa gimana tadi tugas Pak? Saya baru selesai ngaji Pak. Ada nggak? Ya. Tugasnya apa tadi Pak? Nah, ini masih di slide-nya tugas nih masih ini. Oh, ada slide-nya ya. Ya, jadi eh, nanti saya share lagi nanti di Google Classroom. Jadi cari dua perusahaan ya, contoh perusahaan digital, bisnis digital itu, ini contohnya aja ini, dikit perusahaan sukses bangun digital, baik itu e-commerce di bidang apa saja boleh bebas, bebas-bebasnya, yang penting bisnis digital dia perusahaannya. Nah, dan Oh, juga studi kasus ya. ya, jadi yang pertama perusahaan yang terkenal boleh, yang udah terkenal ya, dan yang kedua cari perusahaan yang nggak terkenal, yang baru-baru itu. Ya, tadi saya kasih contoh misalnya Ojek Muhammadiyah itu contoh dari saya aja. Ada banyak lain contohnya perusahaan-perusahaan digital. Nah, dijabarkanlah tentang perusahaan digital itu, baik ide bisnisnya, proses pendiriannya, proses perkembangannya seperti apa, dan teknologinya seperti apa gitu. Jelaskan. Nah, nanti di pertemuan berikutnya nanti presentasi ya satu orang aja sebelum kita masuk ke materi berikut. Ya, iya Pak. Ya, seperti itu Oke. ya. Jadi seperti biasa kok. Seperti kita belajar di sistemnya sama seperti sebelumnya. Oke. Kalau sudah tidak ada pertanyaan, kita cukupkan ya sampai di sini. Oke, semoga lancar semuanya untuk yang berpuasa dan selamat beraktivitas. Selamat beristirahat juga. Eh, Semoga bisa dipahami dengan baik materi kita hari ini. Kita cukupkan dulu. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak, terima kasih. Sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Absensinya belum Pak ya? Udah aku screenshot. Kayaknya udah ini tadi udah direkam deh sama Pak April. Di Ya, Google Classroom. absennya sudah saya tulis dan udah direkam juga. Enggak perlu Oh, kan screenshot. udah Enggak perlu ya screenshot. udah. Oke, saya lihat ya Oke ya. Pak. Ya, Assalamualaikum. assalamualaikum semuanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.